Selamat datang di perjalanan spiritual dan penuh tawa kali ini. Kita akan kembali ke masa keemasan Islam di Baghdad. Sebuah kota yang tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga panggung bagi salah satu karakter paling cerdas dan kontroversial dalam sejarah sastra dunia. Abu Nawas. Siapa yang tidak mengenalnya? Sosok yang seringkali dianggap gila oleh sebagian orang, namun diakui sebagai wali oleh yang lainnya. Dia adalah seorang penyair besar yang memiliki tempat istimewa di hati Khalifah Harun al-Rasyid. Namun, hubungan mereka bukanlah hubungan biasa antara penguasa dan rakyatnya. Ini adalah hubungan yang penuh dengan teka-teki, tantangan intelektual, dan kejutan yang tak terduga. Abu Nawas bukan sekadar pelawak istana. Dia adalah simbol perlawanan akal sehat terhadap kesombongan dan ketidakadilan. Mari kita duduk tenang, siapkan teh hangat Anda, dan mari kita mulai menelusuri lorong-lorong kota Baghdad yang dipenuhi aroma rempah dan debu sejarah, di mana setiap sudutnya menyimpan cerita tentang kecerdikan sang pujangga yang mampu mengubah kemarahan menjadi tawa dan keraguan menjadi keyakinan yang mendalam. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah ketika Abu Nawas berhasil mengakali keserakahan seorang tetangganya melalui trik panci yang melahirkan. Suatu hari, Abu Nawas meminjam sebuah panci besar dari tetangganya yang kaya namun pelit. Beberapa hari kemudian, dia mengembalikannya dengan sebuah panci kecil di dalamnya. Sang tetangga bertanya dengan heran, "Apa ini, Abu Nawas?" Dengan wajah polos, Abu Nawas menjawab, "Selamat, pancimu baru saja melahirkan seorang anak semalam." Sang tetangga yang serakah, meskipun merasa tidak logis, dengan senang hati menerima panci ekstra tersebut. Seminggu kemudian, Abu Nawas kembali meminjam panci yang lebih besar lagi. Tetangga itu memberikannya dengan harapan akan mendapatkan anak panci yang lebih banyak. Namun, berhari-hari berlalu dan Abu Nawas tidak kunjung mengembalikannya. Ketika ditagih, Abu Nawas dengan nada sedih berkata, "Innalillahi, pancimu telah meninggal dunia." Sang tetangga marah besar dan berteriak, "Bagaimana mungkin panci bisa mati?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Jika kamu percaya panci bisa melahirkan, mengapa kamu tidak percaya bahwa panci juga bisa mati?" Pelajaran ini bukan sekedar lelucon, melainkan kritik tajam terhadap mereka yang hanya mau menerima keuntungan namun menolak risiko, serta sindiran halus bagi mereka yang buta karena keserakahan. Suatu malam, Khalifah Harun al-Rasyid terbangun dari mimpinya dengan perasaan gelisah. Dia bermimpi semua giginya rontok, kecuali satu. Dia memanggil seorang peramal mimpi yang mengatakan bahwa seluruh anggota keluarga Khalifah akan mati sebelum dia sendiri meninggal. Khalifah sangat marah mendengar ramalan yang mengerikan itu dan menghukum sang peramal. Kemudian, Abu Nawas dipanggil untuk memberikan interpretasi yang berbeda. Abu Nawas mendengarkan mimpi itu dengan seksama, lalu tersenyum lebar. "Selamat, wahai Amirul Mukminin, ini adalah kabar gembira yang luar biasa," seru Abu Nawas. Khalifah bingung, "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Mimpi itu berarti Anda akan menjadi orang yang paling panjang umurnya di antara seluruh anggota keluarga Anda." Meskipun intinya sama dengan peramal sebelumnya, cara Abu Nawas menyampaikannya memberikan perspektif yang positif dan penuh harapan. Khalifah sangat senang dan memberinya hadiah besar. Di sini kita belajar bahwa kebenaran itu penting, namun cara kita menyampaikannya, pemilihan kata, dan empati terhadap pendengar adalah kunci dari komunikasi yang bijaksana. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa diplomasi dan cara pandang positif dapat mengubah bencana menjadi berkah. Tantangan bagi Abu Nawas tidak pernah berhenti. Kali ini, Khalifah yang ingin menguji kecerdikannya lagi, memberikan perintah yang mustahil. "Abu Nawas, aku ingin kamu membangun istana di awan." Seisi istana tertawa, yakin kali ini Abu Nawas akan gagal. Namun, Abu Nawas tidak hilang akal. Dia meminta waktu beberapa minggu. Dia kemudian mengumpulkan ratusan layang-layang besar dan melatih burung-burung perkutut untuk terbang tinggi sambil membawa tali-tali ringan. Pada hari yang ditentukan, dia menerbangkan layang-layang itu ke atas awan dan menyuruh beberapa tukang bangunannya untuk berteriak dari bawah, seolah-olah mereka sedang memberikan instruksi ke atas. Abu Nawas kemudian menghadap Khalifah dan berkata, "Paduka, fondasi di atas awan sudah siap.
Bahan bangunan sudah kami siapkan di bawah. Sekarang, saya mohon Paduka memerintahkan tentara Anda untuk membantu menaikkan batu-batu ini ke atas awan menggunakan tangga yang saya buat dari tali ini. Khalifah tentu saja tidak bisa melakukannya. Abu Nawas dengan santai berkata, "Jika Paduka tidak bisa menaikkan bahan bangunannya, bagaimana saya bisa membangun istananya?" Khalifah tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa dia sekali lagi kalah dalam permainan logika. Ini adalah pengingat bahwa permintaan yang tidak masuk akal harus dihadapi dengan solusi yang juga berada di luar nalar, namun tetap logis dalam kerangkanya sendiri. Ada sebuah kisah unik di mana Abu Nawas berpura-pura bisa mengajar seekor keledai untuk membaca. Khalifah Harun al-Rashid menantangnya. "Jika kau bisa mengajar keledai ini membaca, aku akan memberimu 100 keping emas. Jika gagal, kau dipenjara." Abu Nawas setuju dan meminta waktu 2 minggu. Dia pulang dan setiap hari dia meletakkan biji-bijian gandum di sela-sela lembaran buku besar. Keledai itu terbiasa membalik-balik halaman buku dengan moncongnya untuk mencari makanan. Pada hari pembuktian, Abu Nawas membawa keledai itu ke hadapan Khalifah dan meletakkan sebuah buku besar di depannya. Keledai itu mulai membalik-balik halaman buku dengan cepat menggunakan lidah dan moncongnya. Ketika sampai di halaman terakhir dan tidak menemukan makanan, keledai itu berteriak keras, "Iya, iya!" Abu Nawas berkata, "Lihat Paduka, dia sudah bisa membaca." Khalifah bertanya, "Apa yang dia katakan?" Abu Nawas menjawab, "Dia bilang dia sudah mengerti isinya, tapi dia protes karena Paduka belum memberinya makan siang." Khalifah tertawa, namun kemudian bertanya serius bagaimana dia melakukannya. Abu Nawas menjelaskan bahwa dia hanya melatih kebiasaan. Dia menambahkan sindiran halus. Banyak orang yang membaca buku seperti keledai ini hanya membolak-balik halaman tanpa memahami isinya. Sebuah teguran keras bagi para pencari ilmu yang hanya mengejar formalitas tanpa kedalaman makna. Kecerdasan Abu Nawas seringkali digunakan untuk membantu rakyat kecil yang tertindas. Pernah suatu ketika, seorang pria miskin dituntut oleh pemilik kedai karena pria itu berdiri di depan kedainya dan menghirup aroma masakan yang lezat tanpa membayar. Pemilik kedai membawa masalah ini ke pengadilan dan menuntut kompensasi. Khalifah bingung bagaimana memutuskannya secara adil. Abu Nawas datang dan menawarkan bantuan. Dia mengambil sekantong koin emas dan mengocoknya di telinga pemilik kedai. "Apakah kau mendengar suara koin ini?" tanya Abu Nawas. Pemilik kedai menjawab, "Ya, saya mendengarnya." Abu Nawas kemudian berkata, "Nah, sekarang urusan kita selesai. Pria ini menikmati aroma makananmu, dan kau sudah menikmati suara uangnya. Keadilan telah ditegakkan." Semua orang di pengadilan terdiam sejenak lalu bersorak kagum. Abu Nawas menggunakan logika yang setara. Sesuatu yang abstrak seperti aroma dibayar dengan sesuatu yang abstrak seperti suara. Kisah ini menunjukkan betapa tajamnya intuisi keadilan Abu Nawas. Dia tidak membiarkan hukum digunakan sebagai alat untuk memeras orang miskin. Baginya, keadilan bukan hanya soal teks hukum, tapi soal keseimbangan dan hati nurani. Suatu hari, Abu Nawas membuat kegemparan di pasar Baghdad. Dia berjalan berkeliling sambil membawa lampu minyak di siang bolong yang terik. Orang-orang bertanya, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan? Matahari sudah terang, kenapa kamu membawa lampu?" Abu Nawas menjawab dengan nada sedih, "Aku sedang mencari manusia." Orang-orang tertawa. "Kami semua di sini adalah manusia." Abu Nawas memandang mereka satu persatu, lalu menggeleng. "Bukan, aku mencari manusia yang memiliki hati nurani, bukan sekedar tubuh yang berjalan untuk mencari nafsu duniawi." Tindakan teatrikal ini sebenarnya adalah kritik sosial terhadap masyarakat Baghdad saat itu, yang mulai kehilangan nilai-nilai spiritual dan terjebak dalam materialisme. Abu Nawas sering menggunakan perilaku aneh atau madness sebagai cermin bagi masyarakatnya, agar mereka bisa melihat keburukan diri mereka sendiri. Dia mengajarkan bahwa menjadi manusia bukan hanya soal fisik, tapi soal kualitas ruh dan integritas. Meski tampak konyol, pesan yang dibawanya sangat dalam dan membuat banyak orang termenung setelah tertawa. Hubungan Abu Nawas dengan Khalifah mencapai titik paling lucu ketika Abu Nawas menjual Khalifah di pasar budak. Ini bermula dari taruhan bahwa Abu Nawas tidak akan berani melakukan hal paling gila kepada sang penguasa.
Suatu hari, Abu Nawas meminta Khalifah menyamar sebagai pelayan dan mengikutinya ke pasar. Sesampainya di sana, Abu Nawas berteriak, "Siapa yang mau membeli pelayan tua ini? Dia bisa memasak dan bersih-bersih, tapi dia sedikit malas." Khalifah yang menyamar hampir saja meledak amarahnya. Namun dia ingin melihat sejauh mana Abu Nawas bertindak. Seorang pedagang menawar dengan harga rendah. Abu Nawas berkata, "Wahai Tuan, pelayan ini mahal karena dia sebenarnya adalah pelayan yang sangat dekat dengan Tuhan." Khalifah akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas sedang memberinya pelajaran tentang kerendahan hati. Bahwa di hadapan Tuhan, seorang khalifah pun hanyalah seorang hamba atau pelayan. Setelah kembali ke istana, bukannya menghukum, Khalifah justru berterima kasih, karena Abu Nawas telah mengingatkannya untuk tidak sombong dengan kekuasaannya yang fana. Abu Nawas membuktikan bahwa kritik paling keras sekalipun bisa diterima jika dibungkus dengan humor dan niat yang tulus. Menjelang akhir hayatnya, Abu Nawas menunjukkan sisi religiusitasnya yang sangat mendalam melalui puisi-puisinya yang terkenal, salah satunya Al-I'tiraf. Meskipun dia dikenal sebagai pembuat onar dan pencinta humor, hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan harap kepada Tuhannya. Dia sadar bahwa semua lelucon dan kecerdikannya tidak akan berarti tanpa ampunan ilahi. "Wahai Tuhanku, aku tidak pantas masuk surgamu, namun aku juga tidak kuat menanggung siksa nerakamu." Begitulah penggalan doanya yang menggetarkan hati. Ini menunjukkan transformasi karakter dari seorang yang tampak duniawi menjadi seorang sufi yang merindukan cinta Tuhan. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa hidup adalah keseimbangan antara tawa dan tangis, antara kecerdasan intelektual dan kepasrahan spiritual. Dia adalah bukti bahwa seseorang bisa menjadi sangat cerdas tanpa harus kehilangan sisi kemanusiaannya, dan bisa menjadi sangat lucu tanpa harus kehilangan kewibawaan rohaninya. Baghdad mungkin telah berubah, tapi warisan Abu Nawas tetap hidup dalam setiap tawa yang lahir dari kebijaksanaan. Demikianlah sekelumit kisah dari Abu Nawas, sang legenda yang tak pernah berhenti menginspirasi kita. Dari panci yang melahirkan hingga istana di awan, setiap ceritanya adalah cermin bagi jiwa kita sendiri. Apa pelajaran yang paling Anda sukai dari kisah tadi? Apakah tentang kejujuran, tentang cara berkomunikasi yang baik, atau tentang kerendahan hati? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nutrisi bagi akal dan hati kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika Anda menyukai konten sejarah dan hikmah seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, berikan komentar terbaik Anda, dan subscribe saluran ini untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.